Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nur Amalia Fajriah. I am student in University of Muhammadiyah, Tangerang. My major is primary school teacher education. And I from class 7C. In this video, I will make a video about traditional game. The name is congklak. Nah, ini merupakan permainan tradisional Indonesia yaitu congklak. Congklak dipercayai berasal dari Afrika atau Arab yang dibawa pada saat masa perdagangan zaman dahulu. Congklak ini di berbagai wilayah di Indonesia mempunyai sebutan nama yang berbeda-beda. Di daerah Jawa, congklak ini mempunyai sebutan dakon. Lalu di daerah Sumatera, congklak ini disebut dengan nama congkak. Nah, sedangkan di daerah Sulawesi, congklak ini disebut dengan nama makautan. Lalu orang Lampung menyebut congklak ini dengan sebutan dentuman lamban. Selain di Indonesia, congklak ini juga sudah tersebar di beberapa negara, yaitu seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Nah, selain di Indonesia, congklak juga sudah tersebar di beberapa penjuru dunia seperti Filipina, Malaysia, Sri Lanka, Semenanjung Melayu, dan Afrika. Dan ternyata di negara-negara tersebut juga penyebutan congklak dengan nama berbeda-beda. Seperti di Malaysia dengan sebutan congkak, di Filipina dengan sebutan cungkayan, di Sri Lanka dengan sebutan canva, di Semenanjung Melayu dengan sebutan congkak, dan di Afrika dengan sebutan mankala. Nah, dalam bahasa Inggris, congklak disebut dengan mancala. Nah, alat yang digunakan dalam permainan congklak yaitu satu buah papan congklak. Nah, papan congklak ini pada umumnya terbuat dari sebilah kayu atau bisa juga menggunakan plastik. Nah, biasanya panjang papan congklak ini sekitar 20 cm dan lebar 15 cm. Lalu ketebalannya 4-5 cm. Nah, bentuknya yaitu persegi 4 dengan kedua sisi dibentuk dengan setengah lingkaran. Nah, lalu ada biji congklak. Nah, biji congklak ini bisa terbuat dari kerang plastik, kerang asli, biji buah, biji-bijian lain, dan bisa juga menggunakan batu kerikil. Nah, biji congklak yang kita butuhkan untuk bermain congklak yaitu sebanyak 98 buah. Nah, tempat bermain congklak kita tidak perlu memerlukan tempat yang luas. Kita bisa bermain di dalam rumah dan di halaman rumah. Jumlah pemain yang bisa memainkan congklak yaitu hanya 2 orang. Bisa laki-laki dan bisa juga perempuan. Nah, biasanya bermain congklak dengan saling berhadapan, seperti pada saat bermain catur. Selain itu, congklak juga memiliki berbagai macam manfaat loh, yaitu dapat melatih saraf motorik anak, kita dapat belajar berhitung, belajar menaati aturan, kita bisa belajar kemampuan bersosialisasi, berinteraksi, dan sebagainya. Ayo kita bermain congklak. Simak caranya berikut ini ya. Lalu, 2 pemain saling berhadapan. Untuk menentukan siapa yang akan bermain terlebih dahulu, maka dilakukan dengan suit, dan yang menang akan main terlebih dahulu dengan memilih lubang yang akan diambil dan kemudian meletakkan satu-satu biji kerang tersebut di lubang sebelahnya berlawanan arah jarum jam.
Jika biji-biji kerang habis di lubang kecil yang berisi biji-biji kerang lainnya, kamu bisa mengambil biji-biji kerang tersebut dan melanjutkan mengisi lubang kecil. Tetapi, bila biji-biji kerang tersebut habis dan berhenti di hadapan lubang kecil milik lawanmu yang berisi kerang-kerang, maka ambillah seluruh biji-biji yang ada pada sisi di hadapannya dan masukkan ke lumbung besar atau ke dalam rumahmu. Tetapi bila berhenti di hadapan lubang kecil yang kosong milik lawanmu, maka kamu berhenti dan tidak mendapat apa-apa. Nah, jika biji terakhir jatuh di rumahmu, kamu bisa mengambil biji dari lubang lainnya. Lalu berulang seperti itu hingga seluruh biji kerang tersebut habis. Permainan selesai dan hitung jumlah biji yang didapat kamu dan lawanmu. Untuk memenangkan permainan ini, kita harus mengumpulkan biji congklak yang banyak di rumah atau lubang besar milik kita sendiri.